everyone, welcome back to my channel Strawberry Evelyn's My Sweet and Sour Trip. Bagi yang baru nyampe dan menemukan video saya ini, silahkan kalian like if you like this video, tekan tombol subscribe-nya agar kalian tetap bisa nonton tips dan trik yang saya kasih, terutama untuk para backpacker dan traveler pemula. Jika kalian punya question, silahkan type saja di kolom komentar. Yuk kita mulai aja. Kali ini saya akan bahas mengenai persiapan akomodasi, yaitu hostel atau hotel bagi para traveler atau backpacker, terutama yang baru siap-siap ingin mulai bepergian sendiri. Nah, jadi beberapa hal yang harus kita persiapkan itu adalah akomodasi yang jelas sesuai budget. Jika teman-teman punya budget yang cukup, kalian bisa pilih hotel. Tapi kalau misalnya ingin ngirit dan tempatnya cukup nyaman, kalian bisa sewa hostel. Dan yang sering juga dipakai oleh para traveler itu yaitu Airbnb. Nah, Airbnb ini sistemnya kayak kontrak atau sewa rumah itu bareng-bareng. Kita bisa juga share dengan teman-teman. Dan sistem Airbnb ini yang banyak juga dipakai oleh traveler karena dianggap lebih murah. Jadi kita kenalan dulu sama yang namanya hotel. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin cari hotel yang budget, ada ya hotel yang budget. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah kasih tahu bagaimana cara booking dan juga pilih-pilih hotel yang murah di booking.com. Untuk hotel yang murah itu biasanya kalian pilih yang twin bed ataupun yang double bed, jadi bisa share satu kamar itu untuk berdua dan itu lebih ngirit. Lalu yang kedua, sistem hotel juga yang lumayan ngirit adalah satu orang private tapi kamar mandinya di luar. Nah, itu pernah saya sewa yang model kayak gitu ketika waktu di Korea juga atau di Malaysia. Jadi saya memang pesan satu kamar kecil just for myself, tapi dia kamar mandinya di luar bareng-bareng kayak gitu. Jadi ya privasi kita tetap terjaga, kita bisa tidur sendiri dengan nyaman, tetapi yaitu kita nggak bisa private menggunakan bathroomnya. Jadi harus share sama penyewa yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah hostel. Nah, bentuk hostel. Untuk hostel ini banyak yang menawarkan sistem dorm. Jadi kayak asrama gitu ya teman-teman. Bagi yang belum mengerti sistem dorm, jadi mereka ada mix dorm, cewek cowok campur bisa tidur di dalam satu kamar itu. Jadi satu kamar itu bisa berisi 4 bed, 6 bed, 8 bed, sampai berapa puluh bed, itu tergantung tipe hostel yang menyewakan kamar. Nah, tapi ada juga yang menyewakan female dorm dan juga male dorm. Kalau female dorm ini khusus untuk cewek, kalau male dorm itu khusus untuk cowok. Jadi kalau menurut saya itu tergantung pilihan teman-teman. Jadi kalau saya lebih nyaman yang female dorm dong daripada yang mixed dorm ya. Dan tetapi bukan berarti saya tidak pernah pakai yang mixed dorm. Dulu waktu awal-awal traveling itu pernah pakai yang mixed dorm. Jadi cewek cowok campur dalam satu kamar itu, tapi memang ada privasinya. Jadi ada hordengnya gitu ya setiap bed, atau ada kotaknya sendiri-sendiri, tapi tetap saja tidak nyaman. Kalau saya lebih nyaman yang female dorm khusus cewek-cewek dan yang tidak terlalu banyak. Mungkin sekitar 4 bed atau 6 bed, dan itu kamar mandinya ada yang di dalam dan ada yang di luar. Sebelum kalian booking, kalian harus cek. Nah, itu tuh sebenarnya kamar mandinya di dalam apa di luar. Kalau memangnya nggak nyaman kamar mandinya di luar, kalian bisa cari yang kamar mandinya di dalam. Jadi yang tipe mixed dorm kayak asrama itu juga ada yang kamar mandinya di dalam. Lalu untuk sistem Airbnb itu ada websitenya sendiri. Kalian bisa ke airbnb.com. Untuk nyewa itu kayak sistem ngekos. Kalian akan menyewa satu rumah dari penduduk ataupun cuma sistemnya kamar gitu dari penduduk lokal, dan itu harganya biasanya bisa lebih murah daripada harga hotel. Jika kalian share dengan teman yang lain, maka harga sewa per malam bisa dibagi. Misalnya ini ada di Istanbul $13, kalian bisa bagi, misalnya nyewanya bertiga, berarti harganya dibagi 3. Kan lumayan murah tuh. Terus kalau misalnya kalian ingin menyewa satu kamar, ternyata itu kan double bed atau twin bed saja ya, yang isinya satu kamar cuma 2 orang. Nah, itu bisa kalian
untuk 3 orang, jadi kalian bisa nambah extra bed. Nah, extra bed ini seperti yang saya temukan dulu waktu saya ke Jogja, itu kan kebetulan bertiga. Jadi saya nambah 25.000 untuk satu kasur, dan kasurnya itu ditaruh di bawah. Jadi kasur aja gitu, itu extra bed. Jadi memang kita dapat tambahan biaya, tapi nggak begitu mahal. Kebetulan waktu di Jogja itu hotelnya tidak terlalu mahal. Nah, mungkin sistem yang lain tergantung kualitas dari hotel itu sendiri. So if you have questions ya teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Dan untuk yang traveler atau backpacker pemula harus disiapkan baik-baik ya, karena akomodasi juga bisa menekan biaya pengeluaran kita waktu saat traveling. Misalnya kalau kalian mau neken di akomodasi bisa pilihnya yang dorm saja, tetapi kalau kalian mau ngirit di makan ya berarti penginapan bisa lah agak yang nyaman-nyaman gitu. Dan tidak semua negara maju itu mahal ya teman-teman. Contohnya saya pernah sewa room di Korea, itu memang selalu full. Kebetulan ketika saya check out di tempat lain yang saya batalkan itu, nah hotel ini kebetulan lagi kosong, jadi cepet-cepet lah saya booking si hotel ini. Namanya City House. Nah, ini WC-nya ada di luar, terus dia ada dapur juga menyediakan bubur, tapi saya nggak berani makan ya. Nah, tempatnya cukup nyaman sekali karena dia memang kecil, pas banget. Untung saja masih ada space buat sholat. Jadi di situ lemarinya ada yang lemari tempel, ada gantungan baju juga di atasnya, dan ada amenity-nya. Jadi kalau kita mandi kayak buang air kecil itu bisa di dalam kamar karena ada tempat showernya di situ. Tapi kalau WC, toiletnya itu di luar, dan itu cukup laris ya karena cepet banget sold outnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dalam mempersiapkan akomodasi. So see you in my next videos, bye.